Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Abejus dan tim Gase. 11 orang nanti kita akan dibagi menjadi 2 tim. Nanti biar kami yang fokus di bentengnya Rakasota dan timnya Abejus nanti fokus di benteng palsu atau di Saipinar itu. Dengan harapan semua pasukan mereka terkecoh, dikira kita itu semuanya ada di Saipinar. Ternyata kita ada yang standby jaga di benteng yang dibuat oleh Raja Rakasota. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Abejus Gase. Hati-hati. Sekarang seperti ini biasanya dari aman. Lari kemana lu, Mas? Astagfirullahaladzim. Tungguin, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia ngapain, Mas? Maksudnya apa itu, ya? Sekarang. Mas. Gimana apanya? Tadi tuh tunjuk kita. Mungkin si tadi siapa Moyo sampai itu mau mencari tahu, mau melihat kita itu ada masalah atau tidak. Iya, makanya tadi saya kan merasakan energi di sana. Seperti kejadian kemarin, bahwasanya pihak mereka kan tahunya saya sudah tiada. Iya. Saya sudah mati karena sudah diambil hatinya. Oh iya, baru aku. Nah, tujuan saya menghindar jangan sampai berita saya masih hidup oleh kerajaan sana itu terdengar. Ada yang masih tunggu sini saya, Pak. Hei manusia, sedang apa kau datang ke tempat ini? Saya sedang mencari angin segar. Mencari angin segar bukan di sini tempatnya. Saya hanya memastikan teman kau sudah mati. Apakah kau ingin menggantikannya? Dengar dulu sama Dinyo nih. Saya kesini tuh jujur aja nih mau ngucapin selamat udah itu doang. Selamat atas kemenangan kerajaan jenengan. Dan Baiklah, terima kasih. Itu yang saya harapkan. Selamat. ya bukan berarti kita nggak boleh dong. Jangan aku salah. Kau sudah mengucapkan selamat bukan? Iya. Kita damai saja. Ya lebih baik kalian pergi. Saya mau mendoakan sahabat saya meninggal di sana. Kan ini lewat bentar lagi dekat. Iya. Baik, ingat jangan mencoba kau menggantikan manusia yang telah saya bunuh. Cariin lagi. Mastiin lagi. Batangis. Bagaimana keadaan di benteng Saipi? Banyak serangan mas, banyak serangan. Apakah banyak makhluk yang turun langsung ke Saipi? Dan mas, tadi satu itu yang merah-merah itu yang memimpin kayaknya mas. Oke, laporan. Astagfirullah. Bangsa, ternyata kau masih hidup. Beraninya kau membunuh. Saya tidak bisa melawan kalian. Tapi berita ini akan cepat melebar. Bunuh aja sekarang. Mas, sekarang nggak usah. Percuma kau akan membunuh saya. Berita ini sudah menyebar luas di seluruh kerajaan. Dik, ayo dik, tahu dulu dik, fokus dik. Harusnya
Insya Allah untuk lokasi di sini sudah aman Kinanti. Yang pertama, semenjak berita kematian Tuhan di siang itu, atau sama halnya di saat raga palsu Tuhan diambil hatinya oleh Sasmoyo, dua kerajaan itu menganggap Tuhan benar-benar mati. Walaupun Tuhan sendiri tahu bahwasanya hati yang mereka dapatkan itu palsu, akan tetapi Raja Sasmoyo tidak menyadari itu Tuhan sampai saat ini. Hingga sampai saat ini mereka kehilangan nafsu untuk berperang, karena apa yang Raja Sasmoyo harapkan sekarang sudah benar-benar di tangannya. Walaupun itu hanya palsu Tuhan, karena mereka sejatinya belum mengetahui hati yang mereka dapatkan adalah hati yang palsu. Itu kabar baiknya Tuhan. Raja Sasmoyo tidak sepenuhnya lagi mendukung Jonggala atau mengerahkan pasukannya untuk menyerang desa teman-teman Tuhan. Akan tetapi Raja Jonggala pun demikian, karena Raja Jonggala menganggap Tuhan sudah mati, sehingga tidak ada lagi orang yang akan menyatakan di mana keberadaan gelang raja itu. Sekalipun mereka berusaha menyerang teman-teman Tuhan, mereka sudah yakin kalau teman-teman Tuhan tidak akan memberitahu di mana gelang raja itu berada. Mereka lebih memilih untuk mencari informasi bukan dari saudara-saudara atau teman-teman Tuhan yang mengetahui. Mereka lebih memilih mencari informasi kepada makhluk-makhluk di sekitar kejadian Tuhan mendapatkan gelang raja itu, atau makhluk-makhluk yang berkemungkinan mengetahui. Mereka mendalami hal itu dibandingkan mereka harus berperang melawan teman-teman Tuhan. Ini bisa disimpulkan Tuhan bahwasanya percobaan Tuhan malam hari ini untuk memancing kerajaan Sasmoyo dan Jonggala tidak sepenuhnya berhasil, karena walaupun ada sedikit pasukan dari Jonggala yang menyerang teman-teman Tuhan di sana, sejatinya itu hanya sebagian kecil dan makhluk-makhluk atau prajurit-prajurit yang dianggap rendahan Tuhan. Kabar buruknya Tuhan, pada saat Tuhan berjalan di sepanjang perjalanan ini, pada dasarnya setelah mendapatkan apa yang Raja Sasmoyo dapatkan, dia dan raga barunya beserta beberapa anak buahnya, mereka berkeliling di tempat yang sekiranya saudara-saudara Tuhan akan tempuh. Akan tetapi ada satu makhluk yang mengetahui keberadaan Tuhan. Ya, tadi yang terakhir. Dan makhluk itu dengan cepat datang ke sana dan membawakan informasi bahwasanya Tuhan masih hidup. Seketika makhluk itu kembali lagi untuk menemui Tuhan. Lantas kabar terakhir dari makhluk itu yang Kinanti tahu adalah dia sudah lebur oleh Tuhan. Akan tapi dia itu sempat ngomong ke semua kerajaan. Itu yang sangat disayangkan Tuhan. Jadi nafsu berperang Raja Jonggala sekarang meningkat karena mereka sudah tahu kalau Tuhan benar-benar masih hidup. Jadi masih ada kemungkinan Tuhan akan dimintai keterangan di mana gelang itu berada. Untuk pihak Sasmoyo sendiri apakah sudah tahu untuk saat ini? Saya pikir akan segera mengetahuinya, karena tidak mungkin Raja Jonggala membiarkan Sasmoyo pergi sedangkan Tuhan masih hidup. Dengan kata lain, tipuan Tuhan dengan raga palsu Tuhan itu sudah gagal untuk pagi ini. Ya, awalnya memang rencana kita malam hari ini kita langsung menuju ke benteng. Jikapun itu berhasil Tuhan, itu percuma, karena hanya sebagian kecil pasukan dari Jonggala dan Sasmoyo itu yang menuju ke benteng palsu kita Tuhan. Jadi seandainya Tuhan sampai ke benteng kecil kita, Tuhan tidak bisa mengeluarkan panah itu, karena masih banyak pasukan yang tertinggal di sana. Begitu Tuhan. Mungkin saja jika Kinanti simpulkan, bisa saja di pagi hari ini akan ada pasukan yang akan menyerang Tuhan karena mengetahui Tuhan masih hidup. Dan jika pagi sudah selesai, maka mereka akan berhenti Tuhan, karena mereka terbiasa dan kuat di malam hari. Dan bisa jadi juga Tuhan, setelah malam esok hari datang, mungkinkah Tuhan akan diincar sampai ke rumah Tuhan. Begitu Tuhan. Saya berpesan kepada Tuhan, saya harap Tuhan tidak bersedih, karena sekalipun Tuhan berhasil sampai ke sana, rencana Tuhan pun tetap gagal karena mereka tidak terpancing untuk menuju benteng palsu itu. Dan yang kedua, setelah kejadian ini, mungkin saja Tuhan bisa melakukan pancingan kedua, karena mereka mengetahui Tuhan masih hidup, maka nafsu berperangnya akan semakin tinggi dan benar-benar mengejar Tuhan. Kita menggunakan situasi itu paling kira. Ya. Walaupun ini terdengar buruk, akan tetapi ada baiknya juga Tuhan.
Terima kasih banyak Kinanti. Ini menurut saya luar biasa. Saya mendengar peperangan di sana sangat luar biasa itu. Itu hanya sebagian kecil Tuhan. Itu hanya sebagian kecil. Karena banyak bagian di kerajaan yang masih duduk dan bersantai-santai di sana. Karena tidak bernafsu berperang, mereka hanya mencari gelang raja sedangkan Tuhan sudah terdengar mati. Akan tetapi berita ini sudah sampai ke sana bahwa Tuhan masih hidup, maka kemungkinan mereka sudah bergegas mencari Tuhan untuk di pagi hari ini. Baiklah Tuhan, saya pikir jika Tuhan tidak ada lagi yang ditanyakan, Kinanti akan harus segera kembali karena di saat-saat seperti ini dan di saat-saat mencurigakan kenapa Kinanti tidak ada di sana. Cepatlah kembali Kinanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kinanti. Segini saja. Kita putar balik saja. Kita temuin Kita Badang. temuin Mbah Dangit. Kita cari tempat perlindungan yang aman. Kita atur strategi kembali. Ya Allah, stop. Keterangan luar biasa dik. Mas. Raja Junggala ini. Perkenalkan, saya Sastro Jonggala. Di mana bumi itu dipijak, itu akan menjadi kekuasaan saya. Saya memiliki banyak mata-mata. Bahkan saya sendiri sudah tahu di mana gelang raja itu kau sembunyikan. Itu bukan hal yang sulit untuk saya ketahui. Membiarkanmu hidup adalah salah satu jalan untuk saya mendapatkan gelang itu. Akan tetapi, saya tidak putus asa jika saya harus menyaksikan kau mati. Ada ataupun tidaknya dirimu sama sekali tidak mengganggu keberhasilanmu. Saya sangat takjub kepadamu atas tekadmu, semangatmu, dan jiwa rela berkorban. Saya berharap saya bisa langsung mengambil gelang itu dari tangan eyangmu itu, si Prabu. Dari mulai gelang itu ada di tangan Rara Sultan, kemudian dititipkan kepadamu. Kemudian seorang anak kecil menjemputnya dari tanganmu, sampai akhirnya jatuh di tangan eyangmu, si Prabu. Saya tahu riwayatnya. Dan bukan hal bodoh membiarkan kau hidup. Karena saya yakin eyangmu itu tidak menutup tangan ketika kau meminta pertolongan kepadanya. Apapun itu bentuknya, dia ikut andil dalam urusan. Maka dari itu saya tantang eyangmu datang menemuiku. Jika memang dia makhluk yang gagah dan kuat hadapi Sastro Jonggala. Maka bila ternyata eyang Prabumu itu tidak bisa hadir di hadapanku dalam waktu 1 hari ini, maka saya pastikan di malam harinya saya dengan sepenuh pasukan saya dan akan saya gandeng Sasmoyo untuk hadir di belakang saya dan memastikan dirimu mati terbunuh. Camkan itu. Saya biarkan kau hidup untuk saat ini karena sedikit jalan ada pada dirimu. Atau jika kau bersikeras lawanku sekarang juga, saya pikir kau tidak sampai berpikir demikian. Karena kau tahu siapa kau dan siapa diriku. Panggil Eyang Prabu. Saya tunggu di siang hari ini. Atau jika tidak hadir, maka saya akan mendatangimu di malam hari dengan sepenuh pasukan saya. Dan saya akan ada di depan pasukan untuk mengambil kepalamu dan menunjukkan kepada yang betapa mirisnya cucunya itu. Saya tidak peduli lagi dengan gelang itu. Jika ternyata Prabumu itu tidak hadir di hadapanmu, di mana Sastro Jonggala di wilayah itu juga akan menjadi kekuasaan.